Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, yakni pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah Ranting Muhammadiyah Padang Jati yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis yang penuh dengan barokah ini. Kali ini di pekan keempat di bulan Agustus 2025 miladiah, pada giliran saya, dan saya menyampaikan salam dari pengurus pusat Muhammadiyah. Kemarin ada yang datang ke Bengkulu. Jadi saya adalah anggota Muhammadiyah cabang Kota Bengkulu. NBM saya, nomor baku saya Muhammadiyah saya itu 1518942. Di mana Anda? Diakui nggak? Karena ini Masjid Muhammadiyah ya. Dan kita berbahagia, kita akan melanjutkan kajian saya di sini. Masih meneruskan kajian kita tentang fikih, yakni fikih salat. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bab tentang kesalahan salat, yakni ada 3 poinnya: kesalahan sebelum salat, ketika salat, dan sesudah salat. Pada pertemuan terdahulu saya telah menyampaikan sampai ke poin ke-23, bab kesalahan ketika sholat. Namun saya akan mengulangi terus lagi bahwa bab fikih itu luas, bisa terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat kita, dan kita tidak diajari untuk taklid buta. Apalagi anggota Perserikatan Muhammadiyah itu tidak mengajari kita untuk taklid buta. Kita mengikuti sesuai dengan nas Quran dan Sunnah yang lebih mendekati kebenaran. Kalau terjadi perbedaan para ulama, sebagai orang awam kita boleh mengikuti mana pendapat yang kita lebih cenderung pendapat. Karena fatwa itu bisa orang per orang, para ulama dulu seperti itu. Di zaman sekarang karena sudah banyak yakni organisasi, maka masing-masing organisasi ada juga yang mengeluarkan fatwa. Kalau di Saudi ada majelis ulamanya, di Indonesia ada, mereka mengeluarkan fatwa, bahkan juga di setiap ormas, termasuk kita Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Nah, itu bisa dipakai. Walaupun kadang-kala juga terjadi pemahaman yang berbeda dalam 1-2 hal. Kita suami istri aja kadang beda juga. Betul nggak? Istrinya meyakini kalau bersentuhan dengan ini batal. Suaminya bilang nggak batal. Maka jangan dulu suami itu pas bini nak sholat dipegang. Nah, itu buat hal namanya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi kita berharap tujuan kita belajar fikih itu agar kita mudah dalam beribadah, bukan menimbulkan permusuhan. Kalau kita mau jadi permusuhan gara-gara ustadznya nyampaikan satu pemahaman, lalu tidak mau lagi sholat ke masjid itu, Maliambo Ustadz Amri itu, lah biasa saja itu.
Boleh jadi ada ustaz lagi beda lagi. Malah yang merdeka itu jamaah. Dia bebas mau ikut. Ini masjid taruhlah ini ada Muhammadiyah, tapi gak dilarang siapa saja boleh sholat. Betul? Betul kan? Apa yang sholat di situ cuma orang Muhammadiyah? Tidak. Walaupun dan kita juga saudara-saudara yang bukan, wah kamu cuma Muhammadiyah tidak boleh sholat di situ. Jangan, tidak. Salah satu indikasi aliran sesat itu, ya ini pertama, misalnya contohnya itu, bisa masjidnya dia tuh gak mau sholat di masjid kecuali masjid kelompok dia. Atau yang kedua, masjidnya hanya terbuka untuk kelompok dia saja. Itu sesat itu. Karena kita masjid itu milik orang Islam. Kepengurusannya saja ada orang pengurus. Sholat siapa aja. Begitu. Yang ke-24 kesalahan di dalam sholat itu ayahanda ibunda, yakni sebagian orang, barangkali sebagian kita, apabila bangkit dari ruku, ia bertakbir mengangkat tangan, yakni seperti keadaan dia ngangkat tangan, kedua tangan untuk berdoa. Sami'allahu liman hamidah. Itu salah. Itu sama seperti kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan lain-lain. Sami'allahu liman hamidah. Boleh. Sami'allahu liman hamidah. Semana? Setelinga atau tapi kalau Sami'allahu liman hamidah, pernah melihat yang seperti itu? Atau ada yang melakukan seperti itu? Ini keliru. Gak ada dalilnya, yakni bahkan menyelisih sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni apabila bangkit dari ruku, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan daun telinga, dan menghadapkan telapak tangannya itu kemana? Ke arah kiblat, bukan ke arah langit seperti orang mau mendoa. Pernah melihat itu kan? Nah, ini hadisnya ada di kitab salah satunya di Al-Isyadat, yakni di halaman 140. Sesuai dengan sabda Nabi juga, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Yang ke-25, kesalahan ketika salat itu, ini salat berjamaah ya. Yakni makmum yang masbuk itu apa? Terlambat. Dia nunggu imam yang sedang melakukan apa ya? Sedang sujud, sedang duduk tasyahud, yakni dia tidak langsung mengikuti imam, tapi dia nunggu dulu imam ketika imam berdiri. Enggak, kita datang itu, apabila kita datang sholat masbuk telat, imam sedang sujud misalnya, ya udah kita langsung cari mana saf yang celah, ada situ bisa kita di pinggir atau di tengah, kita datang, ya udah Allahu Akbar, lalu langsung langsung sujud, nggak usah lagi tunggu dulu, bahkan ngobrol dulu, apa telat kau, enggak, langsung saja. Nah, sebagian orang salahnya di situ, apalagi kalau dia waktu ruku lama kan, ruku dulu, i'tidal, sujud, duduk antara sujud lagi, tahiyat lagi, misalnya dia telat rakaat kedua, salat kedua, lama nunggu kan? Enggak, yang benar itu apa? Kalau kita masbuk telat, ya kita langsung takbiratul ihram, langsung takbir lagi, yakni untuk ke posisi imam lagi apa?
Pahami Bunda? Ada pertanyaan? Jadi kalau kita telat, masbuk, langsung lagi. Tidak usah nunggu-nunggu lagi. Ya, ini nunggu imam itu berdiri. Apalagi ngobrol tadi itu. Nah, apa? Iya langsung juga. Iya. Posisi apa? Bahkan posisi tahiyat akhir selama dia belum salah. Dia sudah tahiyat akhir. Ya udah kita Allahu Akbar. Langsung. Nah, kalau dia salam baru kita paham ya udah? Enggak dapat. Terhitungnya kita 1 rakaat kalau kita bertemu dengan ruku. Walaupun kita tidak mendengar atau tidak membaca Al-Fatihah. Cukup kan? Jamaah itu sebentar ya. Jamaahnya dapat pahalanya. Tetap dapat walaupun sholat sudah selesai. Sudah kita pernah bahas kan? Bahkan orang yang biasa sholat jamaah, lalu dia tidak sholat jamaah dengan sebab tertentu, entah safar, sakit, dia tetap dapat pahala. Ya, kebanyakan juga tuh kalau ada masbuk itu, mungkin dia karena tidak tahu, terutama anak-anak ini yang begitu misalnya imamnya sujud, kalau datang langsung sujud. Tidak takbir. Iya betul. Ini yang kebanyakan betul. Bahkan ada orang-orang yang tua juga banyak juga ya. Salah itu. Sholat itu dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bahkan takbiratul itu jadi rukun sholat. Jadi takbir pembuka itu. Jadi setiap sholat kita harus buka dengan takbiratul Allahu Akbar. Baru kita takbir lagi ya ini untuk menuju kepada apa tuh? Imam lagi ngapain tuh? Kalau imamnya lagi iktidal Ustaz, ya udah kita Allahu Akbar. Kalau kita tidak bersedekah iktidal. Nah, ini kan khilaf lagi ya, ada yang bersedekah pada enggak. Kalau dia iktidal. Kalau dia sujud, ya sudah kita Allahu Akbar langsung Allahu Akbar lagi ya ini sujud. Cukup. Jadi jangan lagi kita itu udah telat, kalau ngobrol pula ya, indah. Takbir lagi. Iya, jangan langsung Allahu Akbar itu berarti takbirnya takbir intikal. Dia harus dibuka dengan takbir apa? Ihram. Kalau dia berubah posisinya ruku, sujud atau duduk, maka kita takbir lagi. Kalau tidak seperti dia berdiri, baik berdiri sebelum ruku atau sudah ruku, maka kita cukup turunkan tangan. Kalau kita berpaham, ya ini tidak itu turun tangannya. Kalau kita berpaham tangan tidak turun ketika tidak, ya tidak diturunkan. Karena khilaf para ulama di dalam menafsirkan iktidal itu. Sebagiannya hadisnya itu apabila Nabi iktidal bangkit ruku, dia kembali posisi semula. Nah itu khilaf. Posisi semulanya, posisi sebelum takbiratul ihram, dan itu yang banyak kita. Ada yang berpendapat yakni posisi ketika sesudah takbir itu, yakni bersedekah. Dan ini kuat juga. Dan saya tidak mau menjelaskan sini secara rinci. Yang jelas itu kalau ada kita melihat orang, yakni ketika iktidal dia, itu khilaf yang muktabar, khilaf yang perbedaan yang diakui, dan itu gak akan selesai. Sama seperti Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau sholat berjamaah, sebagian yang menafsirkan tekstual, yakni kalau imam baca Sami Allahu liman hamidah, itu tidak ada Sami Allahu liman hamidah, tapi langsung sambut
teksnya itu. Tapi kalau saya pribadi itu mengikuti pendapat yakni makmum tetap membaca sami Allah. Hadis itu sama seperti hadis apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebutlah amin kata Rasulullah kan. Apakah imam baca beda imam amin? Baca kan? Padahal perintahnya makmum. Sama seperti itu. Itu hanya menunjukkan bahwa makmum membaca amin itu ketika selesai imam baca Fatihah. Dolin. Begitu pula makmum membaca Rabbana walakal hamdu sesudah imam membaca sami Allah. Itu saja. Alasan keduanya kenapa saya mengikuti pendapat yang makmum membaca. Kalau makmum nggak membaca, berarti ada satu saat yang dia kosong dari zikir sholat itu, ya kan? Berarti kita yang berpaham tidak membaca sami Allahu liman hamidah, berarti Anda baca apa? Berarti kosong kan? Dia langsung apa? Rabbana. Karena hukum asalnya Rabbana walakal hamdu itu dibaca ketika orang sudah berdiri. Sami Allah liman hamidah dibaca saat perpindahan dari ruku ke berdiri iktidal. Paham sampai sini? Berarti kita nggak ada yang kita baca, kosong berarti. Kalau kita, bagaimana Ustaz kalau kita langsung sambut Rabbana walakal hamdu? Berarti kita menempatkan Rabbana walakal hamdu itu sebagai yakni bacaan antara ruku dan iktidal. Karena setiap sholat itu ada bacaannya, baik ketika rukun sholat itu atau perpindahan rukun ke rukun yang lain. Rata-rata ucapan takbir, Allahu Akbar ke ruku, Allahu Akbar ke sujud, Allahu Akbar ke duduk di antara, terus gitu. Kecuali bangkit dari apa? Ruku. Ucapannya apa? Sami Allah. Ada mau pertanyaan? Ya. Sunnah. Ya. Enggak, tetap kita kerjakan walaupun hukumnya sunnah. Yakni sunnah itu maksudnya tidak membatalkan sholat itu. Termasuk juga bacaan yang ada di sujud, di ruku itu kan enggak dibaca, boleh enggak? Karena dia sunnah. Tapi bukan mentang-mentang sunnah udah usah dibaca, enggak, tetap enggak masalah. Jadi tidak harus misalnya sujud sahwi atau apa itu. Beda dengan sujud sahwi atau kita langsung menegur orang itu, ya kan? Jadi kalau imam enggak baca Fatihah, kita tegur enggak? Kita tegur enggak? Tegur. Bisa enggak imam enggak baca Al-Fatihah? Bisa. Ada imam baru belajar jadi imam, lalu dia di rumah belajar semangat membaca surah Al-A'la. Iya, Bismillahirrahmanirrahim, terus begitu. Tiap di rumahnya seharian, semalaman baca. Begitu dia jadi imam salat subuh, dia takbir jadi imam. Allahu Akbar. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Ya kan? Salah dah tu. Salah, langsung dijamaah oleh tegur. Wallah. Subhanallah. Dia salah. Dia mikir salah. Langsung dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jawab.
Subhanallah kata jamaah kan. Salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma ada caranya. Gimana ayah Anda? Kan bisa terjadi itu. Pernah terjadi bahkan. Yakni karena orang itu ngapalin ayat surat tadi itu, dia terbaca itu dan blanknya. Dipikirnya dia salah baca surat itu, dibaca surat yang lain. Padahal yang dimaksud makmum atau jamaah, yakni dia belum baca Al-Fatihah. Kira-kira solusinya gimana ya? Itu bisa terjadi. Dan ini nggak ada di kitab apa? Fikih yang biasa kita baca. Coba gimana? Gimana? Karena tidak ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Iya itu tahu. Kita menegurnya itu gimana? Nggak cukup ternyata ucapan subhanallah. Bisa jadi kita sebagai makmum membaca langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak bisa juga Ustaz. Yo, paksa jurus terakhir belum baca Fatihah. Batal tak salah pikir-pikir. Katanya batal. Jadi kita dua sunnahnya, kalau salah laki-laki ucapkan subhanallah, kalau perempuan tapi kadang-kala peringatan itu nggak dipahami oleh dia blank juga, tuh salah. Bisa jadi tak? Bisa jadi. Siapa yang pernah jadi imam? Entah grogi, tak lupa, lagi berbala kayak bini sebelum sholat tadi kan. Akhirnya kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itulah insyaallah dia bisa. Ini ada hadisnya tadi berkenaan yang kita sampaikan tadi. Kata Nabi, "Iza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam." Kalau seorang di antara kamu mendatangi sholat dan imam dalam suatu keadaan, apa kata Nabi? Maka kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan imam. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi nomor 591. Jadi sudah kita lepas daripada kesalahan itu. Tidak lagi apabila kita masbuk telat langsung takbiratul ihram, langsung ikuti sesuai dengan sabda Nabi tadi. Ke-26. Ya. Ada pernah saya mengikuti jamaah di pusat saya di Jawa. Itu kebetulan imam itu lupa tasbih awal. Jadi begitu rakaat kedua Berdiri. terus langsung berdiri. Ya. Tidak tasbih awal. Ya. Lantas Ini solusinya gimana ini? Kalau kemarin itu terus ada satu orang yang maju menjadi imam itu. tuh, jadi imam yang itu tuh gimana? Ya, iya karena beliau karena dia itu memang sudah jadi pelupa dia. Anggapan dia setelah selesai itu di komplit seperti itu tasbih awal itu tidak dibacakan nggak apa-apa gitu. Tidak dijalankan nggak apa-apa gitu. Itu kanunya itu. Alasannya. Iya, alasannya begitu. Akhirnya gimana solusinya? Ya itu tadi. Tapi dia salah satu di antara kita makmum itu maju ke depan menjadi. Terus bapak tua imam tadi gimana dia? Ya, masih diselesaikan, beliau selesaikan, kita menyelesaikan juga. Jadi dua imam. Ya, karena itu tadi diingat-ingatkan juga tidak disuarakan, tidak ini juga. Ini ya sependek pengetahuan saya boleh dia duduk lagi. Tapi sebagian pendapat juga kalau dia sudah masuk yakni gerakan
rukun selanjutnya, maka dia tetap itu. Tapi masalahnya sebagian jamaah dia nggak mau lah, orang belum tahiyat. Apakah hal yang terbaik kalau posisinya kita sebagai apa? Sebagai imam. Ya kita duduk lagi. Saya sujud. Allahu Akbar. Ini padahal rakaat kedua. Subhanallah. Apa salahnya? Berarti ingat. Ya kan? Saya sebagai imam. Kalau kita sebagai makmum, kita sudah mengingatkan, ya sudah. Nanti sesudah dia sholat, barunya tadi kamu lupa tahiyat. Solusinya bagaimana? Ya ini sujud sah. Tapi mungkin tidak makmum itu kompak. Mungkin tidak kompak? Tidak mungkin. Sebagian sudah berilmu, sebagian paham, sebagian tidak tahu tugasnya. Yang punya tugas itu sebenarnya mengingati imam itu yang utama yang mana? Yang mana? Yang di belakang imam. 1, 2, 3. Tapi sampai yang mengingati ujung itu, yang di belakang imam ngayal mungkin. Ya, subhanallah. Dia bingung juga di belakang imam. Maka kita sekali-sekali harus merasa cek juga itu ya. Bagaimana kalau saya batal? Imam di masjid imam taujan aku batal. Saya kita praktek. Coba kalau kita saya batal di sini. Ya udah, subhanallah. Langsung saya mundur, langsung ambil siapa yang bakal kita. Tarik dia, jadi tarik tangannya ke bawah. Kita langsung yang lain menyusul. Praktekin sekali-sekali, gak apa-apa. Paham nggak? Ibunda juga. Ini dipraktekkan dia, prakteknya ada apa? Bukan praktek pas sholat yang asli enggak. Di mana kalau posisinya? Itu kompak jamaah itu. Gimana kalau posisi aku batal? Macam mana aku tertidur di depan tuh? Bisa enggak? Bisa enggak ya anda imam tertidur? Bisa. Orang kita pernah, saya pernah dulu. Imam yang ngantuk, malaman tidur dulu. Akhirnya di zaman Nabi pun pernah Nabi lama sujud gak bangun sampai ada sahabat yang udah lama. Rupanya Nabi sedang menerima paham ya? Jadi segala sesuatu bisa terjadi pada waktu sholat yang kita nggak nyangka, yang bahkan nggak ada di kitab-kitab fikih tentang sholat. Macam mana gempa, ada nggak dibahas secara rinci? Terjadi gempa, atau imamnya tidak dengar. Makanya berkaca dari ayahanda tadi, ya para imam, kalau anda sudah tidak bisa jadi imam lagi dengan sebab tua, suara yang enggak, napas yang enggak apa, nah ini lagi udah anda yang mundur, jangan sampai di reformasi. Ya kasih kesempatan kepada orang yang berilmu yang muda. Kenapa tadi kurang tadi itu? Suaranya sudah pelan ya. Sebagian jadi penyebab masalah itu ya ini, jangankan jadi presiden, jadi gubernur, jadi imam masjid pun tidak mundur, padahal dia sudah tidak lagi fase. Padahal imam sholat itu dia harus fasih, sehat badannya. Walaupun kita sudah terbantu dengan ini kan, walaupun lah tua masih dengan. Tapi kalau dia tua Ustaz, suaranya masih bagus, ini yang masih maju, itu bahkan syarat utama. Ya ini apabila seseorang itu sama dalam bacaan, ilmunya, maka yang lebih tua didahulukan. Kan ada tuh. Ya dia tuan rumah, walaupun profesor ahli Quran datang ke sini, tetap
yang menjadi imam berhak utama itu imam tetap masjid Nurul Jalan. Itu adanya. Kecuali dia dipersilahkan. Silakan. Sama seperti kita bertamu di rumah orang. Itu adabnya. Yakni tuan rumah berhak duduk di tempat dia. Dan kita tamu nggak boleh duduk di tempat yang khusus tuan rumah. Apalagi tuan rumah melarangnya. Apalagi tuan rumah sudah mempersilahkan, silakan Pak. Oh, berarti di situ gitu disuruh. Itulah. Nah, oh ya. Nah itu bagaimana? Sudah berdiri sempurna. Apakah kita duduk lagi ya tahiyat? Atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya kita misalnya di dalam sholat tersebut, katakanlah itu sudah tidak dihitung satu rakaat misalnya. Apa kita batalkan? Kita mulai lagi sholat? Yang pertama tadi, kalau kita sudah posisi selanjutnya berdiri, padahal kita belum tahiyat, itu kita yakin atau ragu-ragu? Yakin ya? Yakinnya kita belum tahiyat. Lupa tadi. Karena lupa. Tapi setelah kita Berdiri, ya itu tadi saya bilang ada dua pendapat. Sebagiannya langsung terus saja nanti sujud sahwi, boleh juga dia duduk kembali. Sepertinya pendapat yang terbaik itu, yakni dia duduk lagi boleh. Jadi kalau tadi kita dari sujud, Allahu Akbar, belum ini, nah dia boleh duduk kembali. Kalau dia juga meneruskan, karena udah masuk sholat yang selanjutnya rakaat rukun berikutnya, lalu nanti dia sujud, insya Allah juga dimafhumkan. Tapi yang terbaik yakni dia duduk. Ya, duduk. Yang kedua tadi apa? kedua, seandainya kita tadi sholat yang 4 rakaat, atau 3 rakaat, tapi kita belum salam, kurang 1 rakaat. Nah itu Kalau yakin dia kurang, dikasih tahu orang atau kita lanjutkan tambah 1 rakaat lalu sujud sahwi. Caranya sesudah sujud sahwi, sesudah salam sujud dua kali. Seperti sujud kita sholat baru selesai. kalau seandainya sudah belum Mana yang kita paling yakin? Itu bisa jadi was-was syaitan. Kita berusaha mana kita yang paling kita yakini dari dua keraguan itu. Kalau misalnya masih ragu juga berarti belum. Aku ini sudah baca Fatihah atau belum? Masih ragu gitu kan? Berarti belum. Berarti belum. Itu. Ya, itu berarti yakin sudah. Makanya agama kita itu dibangun dengan sesuatu yang yakin. Tidak bisa dia. Jadi dalam kaidah fikihnya, usul fikihnya itu sesuatu yang yakin tidak bisa diganti, tidak bisa dikalahkan dengan ragu-ragu. Dalam aplikasinya, pelaksanaannya itu kita yakin sudah wudhu tadi, kita wudhu, tapi kita ragu kentut batal atau belum. Berarti kita belum batal. Ya ini karena kita ragu batal. Sementara kita yakin apa? Sudah wudhu. Paham? Bagaimana Ustaz kalau saya ragu sudah wudhu atau belum? Berarti belum. Oleh karenanya Nabi SAW menekankan tidak boleh seorang Islam itu ragu. Agama kita harus yakin. Hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Makanya dalam sholat gawe setan itu membuat ragu.
waswi sufi sudu membuat ragu. Makanya batal apa tidak? Makanya Nabi menepiskan semua itu, hilangkan kata Nabi. Kalau kamu merasa belum batal atau tidak, masalah kentut misalnya, jangan kamu batalkan kecuali 3. Kamu mendengar suara, mencium bau, atau ada rasanya. Kalau tidak ada 3 ini tidak. Tapi lah pastinya, batal itu berarti. Yang kedua, bau maaf itu kan khas tuh. Atau ada rasanya, ada ampas maaf kan, maaf benar. Nah, tapi kalau tidak ada 3 itu, kentut apa tidak? Itu was-was setan. Sudah gitu. Dalam sunnahnya boleh kita meludah tipis. Ingat pelajaran kita yang lalu. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Itu memang ada setan. Saya lupa nama, tidak ada dalam ingatan saya. Ada setan itu yang gawenya apa? Nganu maaf itu. Jadi sebagian orang was-was. Itu bahaya itu. Penyakit was-was itu bahayanya. Jangankan dalam sholat, dalam hidup saya itu was-was. Ibunda jangan was-was sama suami. Suami pergi was-was. Jangan sudah pergi ke tukang sayur yang gandum itu. Jangan. Itu was-was saya udah bismillah, udah suamiku pergi serahkan kepada Allah. Kalau masuk was-was udah dah. Bahaya, hilangkan tuh was-was. Sudah dikunci atau belum rumah tadi? Kadang di mana tadi naruh kunci? Was-was tuh setan itu. Mana dia pergi ya? Jangan bahas itu lagi. Iya ya. Nah gitu. Jadi nggak boleh. Kalau kita sudah was-was, itu pintu syaitan dalam hal apa saja. Cukup. Makmum masbuk bertakbir sambil merunduk ruku, tidak berdiri tegak ketika mendapati imam sedang ruku. Tadi, ya, tadi yang ayahanda bilang tadi. Jadi imam sedang ruku, dia langsung takbir. Keliru. Yang benar apa? Allahu Akbar, baru dia Allah. Tidak langsung menunduk ruku. Ini karena istijal tergesa-gesa. Karena nggak punya ilmunya. Ayahanda ibunda, saya ulang lagi. Kalau kita telat sholat, datang sholat, tidak perlu ibunda berlari kan. Futsal, baju ina atau ina. Udah tidak. Kalau memang kita telat kesiangan, lama di WC, udah jalan aja. Biasa seperti kita jalan biasa. Maka kita sampai ke masjid, posisi jamaah bagaimana, imam, sisanya kita teruskan kalau kurang ibunda. Paham ibunda? Tidak perlu ibunda lari-lari. Kecuali ibunda sengaja. Sengaja melan-melani, biasa aja. Jadi jangan dulu sengaja mengelari atau sengaja cepat-cepat. Sekalipun terlambat, ini kayaknya masih ragu nih. Ibunda telat, bahkan jamaah sudah selesai, dapat pahala, tetap dapat pahala. Selama niatnya sholat jamaah. Apalagi sebab yang syar'i, kesiangan, kelamuan di WC, nyari sepu, nyari sendal. Bisa jadi ya? Sendal dibawa kucing main itu, sendal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sendal. Baru habis semua orang. Sudah. Woi kamu akhirnya jadi gak masuk sholat. Sholat itu perlu sakinah, perlu tenang. Nah, terjawab ayahanda tadi. yakni ketika imam ruku kita datang telat masbuk, jangan takbir posisi mau ruku, terus tetap berdiri Allahu Akbar baru ruku. Ke-22
mengeraskan bacaan Quran dan zikir sholat. Nah, ini kalau sholat Syriah itu jangan dibaca keras. Zuhur, asar, rakaat terakhir maghrib, 2 rakaat terakhir isya. Ya. Yang ke-23 bersendawa ketika sholat, jangan. Kata Nabi, kuffa anna jusha'aka, tahanlah sendawamu dari kami. Karena orang yang paling banyak kenyangnya di dunia itu orang yang paling lama lapar di akhirat. Ini hadisnya Hasan riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Jadi sebaiknya kita menahannya sedapat mungkin. Yakni menutup mulut atau menutup, apalagi nguap, ya kan? Kalau bersin jangan ditahan, pecah bisa pembuluh. Itu nikmat. Bersin itu bahkan kita baca alhamdulillah. Boleh tak Ustaz bersin dalam sholat baca alhamdulillah? Boleh? Boleh. Tapi yang mendengar jangan perlu jawab ya alhamdulillah, tidak boleh. Batal bisa salat. Bersendawa tak boleh. Yang ke-24, yang ke-27 tidak menekan 7 anggota sujud pada lantai, tidak menempelkan hidung tidak menekan 7 anggota sujud pada lantai, tidak menempelkan hidung di tempat sujud. Nabi mengatakan, aku diperintah sujud dengan 7 anggota sujud, kening, masuk hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kaki. Nah itu. Jadi jangan salah satu di antaranya jangan ada yang nggak kena. Ya. Makanya bahkan ada sebagian ulama, yakni sujud kita itu jangan tertutup dengan benda yang ada di badan kita agar sempurna ke tempat sujudnya, seperti sorban, mukena kalau ibunda itu, yakni langsung ke tempat sujudnya itu. Yang ke-28 menghamparkan kedua tangan ketika sujud. Kata Nabi SAW, pertengahanlah ketika sujud, menghamparkan dan mendekap kedua lengan. Jangan salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing. Wala yabsutu ahadukum zira'aihi in bisatal kalbi. Janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan yang lain-lain. Jadi orang sujud seperti ini, nah, itu salah. Maka Nabi melarangnya, jangan kamu sujud seperti duduknya anjing. Jadi pertengahan. Sunnah boleh kalau sholat jadi imam atau sholatnya sendiri. Kalau jadi jamaah marah orang di samping. Ke-29 merenggangkan kedua tumit ketika sujud. Nah ini sebagian ulama, kalau kita sujud itu keliru kalau direnggangkan tumitnya. Ini sebagian ulama ya ini harus alasannya ini supaya lebih sempurna menutup auratnya. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Ini tanpa menutupkan. Tadi lihat ya. Ya. Iya, sebagusnya itu tadi kan sudah kita bilang bahwa sebaiknya ketika sujud itu tidak tertutupi dengan apa yang ada di badan kita. Misalnya sorban yang di badan, kecuali kalau kayak Anda sorbannya ditaruh di bawah, itu nggak apa-apa. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika kita sujud
tempat sujud kita itu tidak tertutup dengan pakaian atau benda yang dia dengan badan kita itu, supaya dia lebih sempurna. Misalnya peci, peci itu dan ini juga membuat hemat peci itu lama. Kalau peci terus ditekan tuh rusak biasanya, iya kan? Cukup lagi peci hitam, kelihatan. Maka biar kena kening ini di tempat sujud tadi ya, zahir hadis tadi. Nabi mengatakan kalau kamu sujud, yakni sujud itu terdiri 7 anggota sujud. Mana? Beliau menunjuk kening sekaligus apa? Hidung. Berarti hidung kena Ustaz, iya. 2 telapak tangan, 2 lutut dan sebaiknya tempat sujud itu yakni tidak tertutup dengan benda yang ada di mana. Sebaiknya ya. Kalau memang nggak bisa ini lagi ya, nggak bisa berarti bunda bisa jadi termaju apa namanya, mukenanya, nah itu dimaafkan insya Allah. Ya, paham? Ada pertanyaan, bunda? Ke-30 menggerakkan jari telunjuk ketika duduk, ini keliru karena menggerakkan jari itu ketika tahiyat. Ke-31 sebagian imam dan makmum memanjangkan sujud yang kedua pada rakaat terakhir. Bahkan sebagian mereka memanjangkannya lamanya sampai 1 rakaat. Dan kesalahan lagi, makmum sujud terakhir lama, sujud salat pertama sampai imam bahkan sudah salam. Itu berarti dia gak jamaah. Sujud tuh baca doa Ustaz. Baca doa itu boleh di sujud mana saja. Tidak ada pengkhususan di sujud terakhir. Tidak ada. Ustaz, boleh tak saya baca sujud di sujud terakhir? Boleh. Tapi kalau dalam sholat berjamaah, jangan karena maksudkan doa panjang-panjang sujud terakhir sampai imam sudah at-tahiyatu bahkan dia masih sujud. Berarti karena kita berjamaah itu ngikut imam, bukan namanya ngikut nih. Bukan imam sudah ini baru kita ini, imam pindah sini baru kita pindah. Itu tak ada ngikut namanya. Paham ya bunda? Boleh tidak boleh Ustaz baca doa di sujud? Boleh, salah paham lagi. Bahkan sebagiannya ada memberi perumpamaan sujud terakhir itu seolah-olah mau berpisah. Itu sama seperti kita bertamu ke rumah orang, itu kita mau berpisah, mau permisi. Tapi istilahnya sujud itu tempat banyak berdoa. Boleh berdoa di situ, boleh. Di sujud terakhir Ustaz boleh juga. Tapi yang kita maksud di sini adalah jangan karena ngejar sujud terakhir tadi itu sampai tidak ngikutin di imam. Paham sampai sini ya? Kita selesaikan saja sedikit lagi. Sebagian makmum kalau selesai baca tasawuf awal, imam masih duduk, dia ngulang tasawufnya. Kan ada imam yang lama tuh, diulangi lagi at-tahiyatul. Itu keliru. Sebagiannya dia diam, sebagian diam. Yang benar apa? Yang benar kita kalau selesai baca innaka hamidum majid, lalu berdoa 4 perkara itu, auzubillahi min azabi jahannam min azab seterusnya. Lalu kita kalau imam belum apa? Salam, berdoa ibunda banyak-banyak. Doa apa saja Ustaz? Doa apa saja? Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbi shrahli. Pokoknya doa banyak-banyak. Jangan hilang dari, jangan diam, jangan ngomong, jangan pula ulang at-tahiyat. Mungkin boleh jadi imam tadi banyak persoalan dia, banyak dia berdoa. Boleh jadi dah. Yang ketiga nambah sayyidina pada lapas salam, apalagi salawat Nabi. Nah itu enggak boleh dalam sholat ya. Kalau di luar sholat sebagai ulama boleh di luar sholat, tapi kalau di dalam sholat enggak, karena sholat itu sudah ditentukan oleh Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan bacaan salam, salawat Nabi itu banyak, tapi enggak ada lafaz
Dikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Kita selesaikan saja. Mendirikan sholat jamaah kedua di masjid, sedangkan imam jamaah sebelumnya masih sholat, itu nggak boleh. Ini yang sholat nih. Lalu kita bikin sholat sendiri, padahal belum selesai. Bahkan ada ulama yang membuat ini fatwa nggak boleh sama sekali. Kalau timbul fitnah, berarti ini sudah membuat dua grup. Ngapu tidak mau sholat, ngapu dibikin sholat sendiri. Kecuali sudah masyhur di situ, sholat orang masing-masing boleh. Contohnya Ustaz, contohnya masjid musola di terminal, di bandara, di rumah sakit, orang boleh tidak sholat masing-masing grupnya? Boleh. Kenapa? Karena itu sudah biasa itu. Tidak akan terjadi perpecahan karena situasi. Tapi kalau di masjid kampung, masjid itu bisa, kalau bisa timbul fitnah. Sebaiknya kita, kecuali kita yakin nggak timbul fitnah. Apalagi kita sudah ngaji, ini kita sudah lagi sholat, lalu datang jamaah, dia bikin sholat sendiri saja. Rupanya dia musafir. Itu nggak apa-apa. Paham Ayanda ya? Saya selesaikan saja ya. Kemudian ke-35, memberi isyarat dengan telapak tangan kanan kiri ketika salam. Ini banyak nih. Kata Nabi SAW, ini kejadian di zaman Nabi, Bunda. Dulu para sahabat itu ketika dia salam kanan kiri, dia mainin tangannya gini. Lalu Nabi nengok, apa kata Nabi? Ma sya'nukum tushiruna bi aidikum ka'annaha aznabu khailin sumusin. Apa maksud kalian ngasih isyarat? Seperti tangan kalian seperti ekor kuda yang tidak bisa diam. Apa kata Nabi? Kalau salah seorang kalian salam, dia noleh ke kanan, ke temannya kanan, dan jangan dia berisyarat dengan tangannya. Cukup kalian taruh tangan kalian di paha, lalu salam ke kanan dan kiri. Banyak ada yang seperti itu. Itu salah. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diam. Ya Allah, diam ini. Ngapain? Ternyata di zaman Nabi, sahabat dulu kayak gitu nih hadisnya. Nabi, apa kalian tuh ngapain kalau masa gitu itu? Ini hadisnya Sahih, dikeluarkan Muslim, hadis nomor 431 dan juga yang lain. Paham Bunda? Jadi kalau ada yang masih melakukan seperti ini, udah enggak lagi tuh. Nari. Kan kita diam aja. Kesalahan berikutnya yang ke-36, makmum yang telat masbuk, dia sempurnakan rakaat yang tertinggal itu padahal imam belum sempurna ngucapin salam. Ini keliru. Selesaikan dulu imam salam itu. Kalau dia salam 2 kali, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai baru kita kan berdiri. Kita lanjutkan sisoyo. Berapa rakaat yang sisa tadi? Jangan imam baru asal gitu loh. Berarti kita tidak nurut di imam. Yang terakhir, ini soal ucapan. Ada sholat itu ketika ucapan salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelum salam kedua, salam ke kiri, dia baca Allahumma adkhilnal jannah. Ketika salam ke kiri kedua, dia baca wa as'aluka jannata minan nar. Ini enggak ada sunnahnya, enggak ada hadisnya dari Nabi doa seperti itu. Nambah-nambah seperti itu, sama seperti yang sebelumnya kita sampaikan. Yakni sebagian orang ketika mau menjawab amin, dia baca bacaan yang lain. Misalnya
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Lalu dia baca Rabbi firli, Allah, amin. Itu Rabbi firli itu gak ada. Walaupun itu baik minta ampun dosa, tapi menempatkan baca Rabbi firli sesudah ghairil maghdubi alaihim sebelum bilang amin itu gak ada sunnahnya. Kecuali kalau ada Nabi bilang, kalau imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kamu baca Rabbi firli baru bilang amin. Enggak, Nabi bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila imam baca itu, kamu bilang amin. Ada nggak yang seperti itu di masjid ini? Itu kalau ada, nggak ada itu. Jadi kita langsung saja bilang sama seperti sebelum salam sesudah tahiyat tadi. Nggak ada bacaan. Yakni doa itu kita lakukan sebelum salam. Sesudah innaka hamidum majid, berdoalah banyak-banyak. Sesudah salam nggak ada bacaannya kecuali salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi saya bilang, ya ini nggak ada. Nggak ada baca. Dia cuma bacaan salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada bacaan Allahumma adkhilna jannah. Nggak ada. Doa itu, yang namanya doa itu kita baca sesudah tahiyat sebelum salam atau ketika sujud. Yang lainnya gak ada. Pahami bunda? Jadi kalau ada yang mengamalkan itu gak ada. Kalau ada mengamalkan itu dapat dari mana Anda? Mana hadisnya? Ada gak hadisnya Nabi? Kalau berlindung dari 4 perkara dan berdoa sesudah innaka hamidum majid sebelum salam, ada. Tapi membaca tadi itu gak ada. Itu tambahan saya, sama seperti saya bilang tadi. Yani orang baca Rabbi firli sesudah ghairil maghdubi alaihim sebelum ada yang di sini juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sebelum bilang amin yuk Rabbi firli, amin. Itu gak ada. Bukan, nanti salah paham itu kan bagus. Iya, tidak semua yang bagus itu boleh dilakukan di sembarang tempat. Sudah ada ini. Kenapa kita nggak baca takbir ketika dari ruku ke i'tidal? Kenapa tidak kita baca Allahu Akbar? Kenapa ayahnya? Kenapa? Karena ayat Rasulullah mencontohkannya dengan bacaan sami ya Allah. Padahal yang lainnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali dari ruku ke i'tidal Nabi membaca sami. Begitu pula ucapan yang lain. Walaupun ucapan itu baik, baca Quran itu baik kan? Boleh tak kita baca waktu sujud? Tidak boleh, bahkan dilarang. Baca Quran itu ketika berdiri sebelum ruku. Waktu i'tidal boleh tak? Tidak boleh. Kenapa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sekecil apapun itu kita mengikuti sunnah. Jadi berarti ada beberapa kesalahan selesai sholat itu. Pertama tadi itu memainkan tangan, Assalamualaikum, lalu mengusap tiap-tiap habis sholat, usap muka, lalu tiap-tiap habis sholat sibuk salam kanan kiri. Itu nanti kita lanjutkan, yakni bab ketiga yakni kesalahan-kesalahan sesudah sholat. Itu kesalahan sesudah sholat itu biasanya 3 itu, yakni mainin main tangan, lalu musab muka, lalu sibuk salam kanan kiri. Bukan nggak boleh. Gak bolehnya tuh kalau setiap habis sholat Anda salaman tuh mana? Zikir sudah. Itu tidak
Ini kesalahannya. Assalamualaikum Ustaz salam. Itu nggak ada. Dia habis sholat gitu, nggak ada. Salam itu salaman ya, itu sunnah nggak? Sunnah. Tapi dilakukan apa? Ketika kita baru berjumpa, ketika kita mau berpisah. Tapi setiap selesai sholat salaman tuh gak ada. Kecuali sesekali, misalnya lalamu udah ketemu ke orang Sunda. Assalamualaikum. Apa kabar dulu? Usah muka Ustaz. Tak boleh nih Ustaz. Boleh. Kalau ada keperluannya, ada pasir. Tapi kan setiap Assalamualaikum. Lalu usah muka ngapain? Tapi karena sudah kebiasaan, sudah terlanjur nggak apa-apa. Maksudnya sudah terlanjur nggak apa-apa tuh yang sudah itu nggak boleh. Tapi untuk selanjutnya jangan lagi, kan sudah ngaji. Coba kamu tanya nih bunda nih yang biasa usap muka, itu apa? Tujuannya apa? Kita nggak coba tanya. Ayo. Itu yang kalau terkabul mana dasarnya? Kecuali kalau muka kita apa? Muka. Kenapa? Itu sudah menentukan. Kenapa enggak habis sholat Anda begini aja? Kan bisa juga. Kenapa Anda Assalamualaikum lalu usap mukanya? Rutin tiap habis sholat. Kecuali enggak rutin sesekali itu tadi yang bilang karena atau bersih atau ada tidak lemah boleh, bukan berarti tidak boleh nih usap kuku lalu lalap apa kalau baca tidak diusap kuku tadi usap ambil tidak boleh, bukan. Salaman juga boleh, tapi jangan tiap tiok-tiok, tahu tidak tiok-tiok? Rutin, bahkan salam itu tidak khusyuk, salamnya sekedar formalitas. Salam itu senyum, smile, muka itu dihadapi. Salam bukan salam. Itu tadi kata Anda kalau kebiasaan. Nah itu yang harus diluruskan. Saya ulangi, jangan ada pemahaman Amri melarang salam dulu. Ini saya ucap Amri tidak boleh melarang. Bukan. Merutinkan itu kan ketemu tiap hari. Tiap habis sholat tuh Nabi nggak ada kecuali kalau apalagi ngajak imam bersalaman. Salaman biasa aja dan tidak perlu dulu salaman tuh harus berkeliling-keliling sholatullah salam. Enggak. Udah salam biasa aja seperti kita. Masih muskil ibunda? Masih ada bingung? Silakan. Sekalian lagi kita sholat apa? Sudah ada pertanyaan. Yo. Gimana? Maaf, ibunda agak yang lain agak diam dulu. Apa? Imam atau makmum? Berjamaah. Baca doa apa? Enggak ada. Kita jamaah sebagai makmum. Imam takbir, kita langsung takbir. Kata imam, Allah Akbar, kita jamaah, kita makmum belakang. Allah. Jangan kita baca sibuk. Apalagi bacaan apa? Enggak ada. Kemarin sudah kita bahas masalah melafazkan nih. Ya, itu kan. Mengikut imam itu kalau imam takbir, imam ruku begitu. Tapi jadi imam juga jangan langsung takbir. Tengok dulu makmum bagi-bagiin sejadah. Itu langsung itu jangan makmum bagi-bagiin sejadah baru geser-geser. Bahkan ada yang telat baru selesai salam sholat makanya jadi imam tuh lihat juga. Udah rapi. Seperti orang
pemimpin upacara itu yang supaya dipahami. Dia lihat, lihat dulu guru begitu, sholat tuh begitu. Kalau sholat kita itu benar-benar, ya Allah, hati kita itu menyatu. Kata Nabi, kamu tahu nggak dampaknya kalau Sabtu tidak rapat? Hati kita itu bercerai. Orang lagi musuhan, rapat kalau lagi musuhan. Ibunda aja kalau lagi musuhan sama suami suruh tidur di teras. Mandi kamu pada tabakunya gitu. Tapi supaya orang dekat, itu harus ada sunnah-sunnahnya, wangi. Kalau busuk, malah orang dekat. Tapi rapat sabun busuk, wajar tak orang tidak mau dekat? Wajar. Makanya lari bukan dia dekat ibu itu bawa ketek, mau ketahui. Makanya ibunda perhatikan itu, jangan bau masam, orang nahan nafas sholat. Kenapa bukan kepala? Barangkali itu cukup. Subhanallah. Nah itu semoga Allah memberi petunjuk bahwa sunnahnya sab itu rapat. Tapi jangan pukul rapat dia sampai terpijak kawan sebelah itu, sampai tidak bernapas dulu. Biasa. Jangan ada selah itu. Subhanakallahumma bihamdika. Aduh lagi. Ustaz, bukunya yang dipakai fikih apa? Oh, ini saya baca buku judulnya bagus bertanya. Sifat wudhu dan sholat Nabi, salah satunya aja ya. Buku Sifat Wudhu dan Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatlah kalau ada yang mau beli. Di majelis di online bisa. Dicatat ya. Sifat Wudhu dan Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, penerbit Pustaka Imam Syafi'i. Buku sholat itu banyak. Yang lengkap, yang enggak. Ini nggak lengkap, dia cuma bicara wudhu sama sholat, tata caranya aja. Kalau kalau buku yang lain itu kan ada lengkap tentang sholat apa. Jadi memang susah mencari buku yang lengkap dulu. Tapi pengalaman Amri, salah satu buku yang lengkap tentang sholat itu ada judulnya Pedoman Sholat. Ulama Indonesia, orang-orang tua pasti tahu. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ada ulama Muhammadiyah juga. Itu ibunda tahu ya? Pedoman Sholat Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Itu lengkap. Bahas wudhu, bahas beberapa macam sholat, bahkan bahas azan, bahas apa. Nah buku ini hanya membahas tentang tata cara wudhu dan karena saya nggak mungkin membahas di pengajian umum seperti ini secara detail. Itu buku yang banyak. Dan ini juga bukunya judulnya Sifat Wudhu dan Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, penerbit Imam Syafi'i. Ibunda bisa baca beli di online. Kalau saya ngomong di Siko, kelak jual beli di masjid gak boleh. Kaget ibunda, saya beli dengan Ustaz, jangan gak boleh. Ini masjid, kalau di luar boleh. Di luar saja. Ustaz, belikan kami bisa. Itu. Tapi juga di masjid ini kan saya nggak ditentukan ya, nggak ditentukan bahasa apa ya, karena sifatnya sebulan sekali. Kalau saya di beberapa masjid ada Ustaz bahas akidah itu rutin, tapi di sini kan nggak. Kebetulan saya lagi mau bahas masalah sholat, ya ini seputar kesalahan sholat yang saya ambil dari buku. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.